Halo, assalamualaikum sahabat-sahabatku, teman-temanku, saudara-saudaraku, sesama penderita GERD, anxiety, dan asam lambung, baik yang sudah sembuh ataupun yang sedang dalam proses berjuang. Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkhusus untuk teman-teman yang sedang berjuang, mudah-mudahan segera disembuhkan dan dipulihkan seperti sedia kala. Amin 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 ya robbal alamin. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan saya ingin kembali membagikan pengalaman-pengalaman saya yang saya dapat selama saya berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung ini. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman ya, yang ingin saya bahas adalah lambung yang bocor. Nah, ini kalau kita dengar, pengalaman saya dulu ya, ketika dengar istilah lambung bocor, waduh, anxiety saya tuh langsung langsung gak karu-karuan teman-teman. Makanya saya ingin jelaskan ini kepada teman-teman supaya itu tidak terjadi kepada teman-teman. Kenapa? Karena alhamdulillahnya saya sudah mendapatkan poin-poin penting dari istilah lambung bocor ya. Jadi seperti ini teman-teman. Saya ingin bercerita dulu ya, sedikit saya ingin bercerita. Waktu itu saya berobat ke puskesmas. Jadi saya tidak ke rumah sakit, saya ke puskesmas. Saya di situ waktu itu ada satu bukan dokter, apa itu ya, pokoknya intinya di bawahnya dokter lah. Dia itu mengatakan, namanya saya tuh kan waktu itu kan panik ya. Saya tanya, ini bagaimana sebenarnya, apa sih yang terjadi dengan lambung saya ini? Keluarlah istilah itu teman-teman, ini kemungkinan lambung Anda ini bocor. Nah, di situ waduh, pikiran saya tidak karu-karuan teman-teman. Nah, di sini ketika saya sudah mengerti, saya menyadari ternyata itu antara ekspektasi dan realitanya itu sangat kurang tinggi lah, sangat jauh sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mendengar, sudah dapat istilah itu dari dokter, yang mungkin sudah tahu juga poin aslinya, dan untuk teman-teman yang memang belum mendapat dan nantinya jika mendapat istilah itu dari dokter, jangan panik teman-teman. Ini saya jelaskan. Jadi di dalam istilah medis, lambung bocor itu berbeda sekali pengertiannya dengan apa yang tergambar di otak kita. Jadi kita secara orang awam, secara pasien GERD, anxiety, dan asam lambung dengan anxiety yang luar biasa itu menggambarkan istilah lambung bocor itu adalah lambung kita yang bocor. Jadi ketika kita kalau makan itu, makanannya itu keluar, terhambur di perut kita. Nah, pasti seperti itu teman-teman. Ya, pasti seperti itu karena itu juga sama dengan bayangan saya dulu. Tapi alhamdulillahnya saya di situ itu bertanya, ini apa ya? Ini mungkin juga untungnya saya itu jadi orang yang rajin bertanya. jadi saya mendapat poinnya teman-teman. Jadi ternyata istilah lambung yang bocor itu tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Jadi istilah lambung bocor itu lebih ke pintu lambung itu teman-teman. Jadi pintu lambung kita itu berobos. Kalau bahasa Jawanya itu berobos, membuka gitu loh. Jadi cairan yang ada di dalam lambung itu keluar, bocor, mengalir keluar. Yang namanya asam lambung itu kan tidak boleh keluar dari lambung teman-teman. Yang seharusnya asam lambung itu terjaga di dalam lambung. Nah, kenapa? Karena asam lambung itu bersifat apa itu ya? Bahasa dewanya itu bersifat penghancur itu, bersifat korosif ya, korosif kalau tidak salah. Ya. Jadi lambung kita itu sudah memenuhi syarat perlindungan akan sifat dari korosifnya asam lambung itu. Jadi hanya lambung kita lah yang bisa menjinakkan asam lambung ini. Tidak dengan di atasnya lambung ini, tidak dengan saluran di atasnya lambung ini, yaitu esofagus. Nah, tidak dengan esofagus kita teman-teman. Nah, jadi ketika lambung kita itu bocor, nah kita sudah
kita sudah harus merubah mindset di sini ya. Istilah lambung bocor itu adalah bocornya pintu lambung kita ataupun cincin lambung ataupun katup lambung kita. Jadi ketika lambung kita itu bocor dan asam lambung itu keluar, nah ini kasihan teman-teman, kasihan esofagus kita ini, karena dia tidak dilengkapi dengan senjata penjinak asam lambung. Yang itu hanya dimiliki oleh lambung. Nah, makanya itulah kita sakit, makanya terjadi gejala-gejala yang aneh-aneh. Nah, itu adalah reaksi dari naiknya asam lambung itu tadi, teman-teman. Makanya di situ juga kan sering banyak yang menanyakan ini. Mudah-mudahan yang sering bertanya ini menonton. Kenapa kita sering sekali mengeluarkan air liur atau produksi air liur terlalu banyak? Nah, ini saya jelaskan teman-teman ya. Ketika asam lambung itu naik, itu badan kita itu meresponnya adalah sebagai ancaman untuk esofagus kita. Nah, itu liur itu diproduksi semakin banyak bukan tanpa alasan teman-teman. Itu adalah respon alami tubuh. Nah, kebayang betapa canggihnya sebenarnya tubuh kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Nah, untuk kita telan, ya kan? Untuk kita telan, kemudian dia itu akan membasahi esofagus kita. Nah, intinya dia itu meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari asam lambung yang bersifat korosif ini. Nah, sudah paham teman-teman ya? Sudah dapat poinnya sampai di sini. Jadi, teman-teman ketika problem mengenai air liur itu bukanlah apa ya? Jadi bukan air liurnya, masalahnya itu bukan air liurnya. Jadi jangan teman-teman itu bertanya, "Bang, bagaimana caranya menghilangkan ataupun membuat air liur ini tidak banyak?" Nah, jadi di sini bukanlah tentang air liur, tapi tentang asam lambung yang naik itu tadi, teman-teman. Itu adalah penangkal, ibaratnya itu obatnya, teman-teman. Jangan dihilangkan. Nah, kalau kemudian teman-teman juga ada yang bertanya ya, terus baiknya ditelan apa dibuang? Nah, kalau di situ sih apa ya? Itu tidak ada patokan, tidak ada apa ya? Tidak ada tidak ada hitam di atas putih harus gimana kan? Ya, saya sarankan pakai naluri aja. Yang saya lakukan dulu ya pakai naluri, teman-teman. Dan hal itu juga tidak saya tanyakan kepada dokter. Masih ada sendawa teman-teman yang biasa, mungkin masih ada sedikit-sedikit peninggalan dari asam lambung. Jadi kalau menurut saya ikutin naluri aja teman-teman. Kalau seandainya kita itu sudah seandainya baik kita telan, tapi kalau seandainya kita itu sudah ya mau dibuang, mau ditelan. Jadi sebagian ada buang, sebagian ada yang ditelan, begitu teman-teman. Kenapa? Karena ya itu sangat penting untuk melindungi esofagus kita. Nah, sudah dapat poinnya teman-teman ya. Di sini ada 2 poin teman-teman ya. Yang satu istilah lambung bocor. Jadi kita sudah harus bisa merubah mindset ini ya. Lambung bocor yang ada di dalam mindset kita sudah harus kita rubah dengan cara yang saya jelaskan tadi. Dan mudah-mudahan pemahaman itu bisa sampai kepada semua teman-teman yang saat ini sedang berjuang melawan penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Jadi jika nanti berobat ke dokter, mendapatkan istilah itu, mendapatkan penyampaian itu dari dokter, tidak down. Nah, seperti itu, tidak panik, tidak takut, karena itu adalah ya bukan, tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Kemudian poin yang kedua adalah banyaknya produksi air liur. Nah, sudah saya jelaskan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua mampu bisa menyerap apa poin-poin yang ingin saya sampaikan. Oke, baiklah teman-teman ya, mungkin itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Next time saya akan membagikan pengalaman-pengalaman saya lagi dalam menghadapi penyakit GERD, anxiety, dan asam lambung. Makanya jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, tidak ada salahnya untuk teman-teman menekan tombol subscribe. Nah, mungkin sekian teman-teman ya video dari saya. Untuk yang sedang berjuang, saya doakan segera lekas, diberikan kesembuhan dan pulih seperti sedia kala. Baiklah, terakhir pesan dari saya teman-teman ya, diingat baik-baik. Kurangi pikiran, pertajam naluri.
untuk sementara kita sakit ini tidak usah terlalu banyak menggunakan pikiran, kita gunakan naluri kita aja. Nah, itu akan membuat teman-teman lebih cepat sembuh. Nah, baiklah teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.